Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di channel Bilkis Pet. Hari ini ada Inces dan Babang Poni. Ini adalah snack yang baru saja kita beli dari online. Tadinya Babang Poni pikir ini bukan sesuatu yang menarik ya, makanya tadi dia sedikit cuek. Tapi setelah mencium aroma-aroma ayam dari makanan ini, baru deh dia maju. Nah, sampai belepotan ditabuk sama Inces. Katanya, aku gantian dong. Nanti ya Inces ya. Nah, ini buat Inces. Babang gantian dulu ya buat adiknya. Ada suara Inces jatuh teman-teman. Dia tadi duduk di depan jendela. Mungkin dia bergerak dan jatuh dia. Biarkan dulu ya, kita edit dulu videonya. Tuh, Babang Poni sedang sayang-sayang sama Inces ya. Dan ini adalah dua kucing yang sekarang kami selalu urus teman-teman ya. Dua ini saja. Kalaupun ada kucing-kucing yang lain di sekitar kita, mereka hanya singgah saja. Mereka tidak 100% kita urus ya. Maksudnya itu paling kalau datang pun kita berikan mereka makan, itu pun kalau merekanya mau. Biasanya sih yang suka kita kasih makan itu kucing hitam cemol. Kucing hitam itu sebenarnya ada yang merawat, karena itu dia punya kalung. Dan kalau ada kucing yang lain pula, itu juga kucing-kucing yang hanya singgah sebentar. Itu dia karena Poni tidak mengizinkan mereka mendekat. Jadi kalau ada Poni ya mereka suka berantem, berkelahi. Lalu akhirnya kita harus pisahkan gitu ya. Ya terserahlah, itu kan lingkungannya mereka sendiri ya teman-teman. Komunitas kucing punya hukumnya sendiri. Kita cuma bisa memberi apa yang kita mampu berikan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Juga untuk komen dan like-nya juga. Dan barangkali saja video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa share kepada yang lain. Kami memelihara mereka sejak mereka masih kecil ya. Untuk Poni, kucing yang besar ini, sejak dia lahir. Sedangkan untuk yang putih, Inces, itu baru 3 bulan ini kami memelihara dia. Tadinya dia ada di taman kota. Dia waktu itu sendirian, tidak ada siapapun di sana, hanya satu ekor kucing dengan kondisi yang sangat menyedihkan ya. Mata kirinya bengkak merah, dan akhirnya kita bawa untuk kita pelihara. Ini adalah paket online untuk Inces. Nah, itu paketnya isinya gunting kuku, snack, dan juga obat cacing. Kita mendapat rekomendasi dari para cat lover mengenai obat cacing yang bisa kita berikan untuk kucing di atas usia 3 bulan, yaitu mereknya Drontal. Tapi karena Inces belum ada 4 kilo, Drontalnya ini kita akan berikan setengah atau separuhnya dari tablet itu. Nah, ini adalah obat cacingnya.
obat cacingnya ini lumayan mahal sih kalau menurut saya ya. Satu butir kecil itu harganya 15.000. Dan kalau vitamin C itu bagus juga untuk hewan. Saya lihat di YouTube-nya Alsat Ahmad, dia memberikan vitamin C untuk cincilanya, binatang yang seperti kelinci, seperti tikus ya. Itu untuk nafsu makan mungkin ya, juga bagus untuk yang menyusui. Kita pernah juga memberikan vitamin C untuk Inces separuh tablet, dan kita melihat reaksinya sangat bagus teman-teman. Jadi waktu itu Inces dan Poni itu ketularan ya, dari Poni itu sedikit flu, dan alhamdulillah sih setelah diberikan vitamin C yang tadinya tidak nafsu makan menjadi lebih baik makannya. Ini snacknya lagi dimainkan sama Inces. Kami jarang membeli makanan-makanan saset yang sudah jadi seperti ini ya, kecuali dry food yang rutin kita berikan. Kalau makanan-makanan seperti ini hanya sewaktu-waktu saja. Waktu itu sempat kita berikan Whiskas ya, karena kita pikir mereka sedang drop, tidak mau makan, dan kita dengar kalau diberikan Whiskas itu bisa menumbuhkan nafsu makan ya, karena aromanya itu. Tapi setelah kita berikan itu ada sedikit salah ukuran ya. Kalau untuk yang 1 tahun sih aman, tapi yang untuk baby justru malah membuat mereka jadi mencret. Ini beda-beda ya teman-teman, gak usah terlalu khawatir. Jadi makanan-makanan itu setiap kucing berbeda-beda. Ada yang mengatakan ati ayam itu tidak baik buat kucing, dan ada juga yang mengatakan nasi tidak boleh diberikan untuk kucing. Tapi banyak juga dari teman-teman kita ya, karena kucing Indonesia ya harus makan nasi juga, walaupun hanya sedikit saja porsinya. Tapi itu dia, kalau memang sudah terbiasa makan nasi dan pupnya baik-baik saja sih, tidak kenapa-napa ya. Dokter hewan pun tidak akan melarang itu selama dia aman. Kalau kita di sini semua sesuai kebutuhan aja sih untuk memberi makan mereka teman-teman. Untuk dry foodnya kita berikan merek Velibet, dan kita memberikan makan ikan yang direbus. Biasanya kita lebih memilih ikan-ikan yang kecil ya, yang mudah untuk dihancurkan, jadinya tulang-tulangnya itu tidak keras. Kalau ikan yang kecil itu kan seperti ikan sarden ya, tulang-tulangnya kan lunak gitu ya. Kalau untuk kepala ayam ya sekali-kali kita juga suka berikan, ati sekali-kali kita berikan. Kalau ayam ya, karena kita juga makan ayam, kita kadang-kadang berikan juga ya ketika sama-sama dengan kita untuk dikonsumsi. Inces masih saja bermain-main dengan snacknya ini. Yang di video ini saat Inces belum tahu kalau snacknya itu yang dimainkan dia itu adalah snack. Tapi yang di awal video tadi sudah dibuka ya, jadi sudah tercium aroma makanan di dalam bungkusannya itu. Nah, ini adalah aktivitas malam hari, jadi cahayanya sedikit redup. Memang lebih bagus kalau bikin video itu di luar ruangan, tapi kita juga semua situasi aja ya teman-teman. Kalau situasinya memang pas di dalam, ya di dalam apa adanya. Nah, ini tadi kakak Bilkis menurunkan Cila, diajak main di dalam kamar.
bersama Inces ya. Incesnya senang ada Cila di sini, tapi Cilanya jadi kurang bisa bergerak karena lantainya licin. Oh iya teman-teman, dulu kita pernah punya kelinci di awal-awal ketika masih Cika dan Ciko ya. Jadi tahun 2020 itu ada kelinci warna coklat, Caca, kelinci betina. Caca sempat tinggal di dalam rumah, tidak di luar atau tidak di teras dan tidak di dalam kandang. Karena kita saat itu cuma punya 2 kandang dan Caca itu kalau sama Cika suka digigit gitu. Karena itu akhirnya Caca di dalam rumah. Dan bagaimana bisa dia di dalam rumah untuk pup dan pinya? Pup dan pinya dia di seperti Tupperware kucing ya, cuman lebih rendah bentuknya. Kita taruh di depan kamar mandi. Setiap pagi kita bersihkan dan dia sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Kadang-kadang Caca juga tidur di kamar kakak, kadang-kadang di bawah sofa gitu ya. Nanti kalau sudah malam, namanya kelinci itu kan selalu aktif ya, pintu-pintu harus kita tutup, pintu kamar maksudnya ya, supaya Caca tidak masuk ke dalam kamar. Karena kalau Caca masuk ke dalam kamar biasanya agak berisik dia kan, dia tidak tidur sepanjang malam, menggaruk-garuk gitu ya, menggigit-gigit semuanya, digigit-gigit. Dan akhirnya kita punya kandang, dia akhirnya ditaruh di luar juga, di teras ya, di teras depan rumah. Nah, Inces masih bingung bagaimana cara bermain-main bersama Cila, sedangkan Cila tetap asik saja. Tuh, walaupun jalannya merosot-merosot licin, tapi Cilanya, nah ini sudah mulai terbiasa ya kakinya, tidak seperti awal-awal tadi. Dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan lantai yang licin. Sedangkan dulu Caca itu lebih aktif teman-teman ya, berlari ke sana kemari. Asal ada orang membawa makanan, dia pasti akan kejar gitu ya, minta makanan itu. Caca mati setelah melahirkan 5 ekor anak. Jadi seminggu kemudian Caca menghembuskan nafasnya. Kalau kita pikir itu karena situasi Caca belum genap 1 tahun ya. Jadi untuk hewan-hewan itu di usia yang kurang 1 tahun lebih baik dihindari untuk kawin dengan jantannya, karena kondisi fisiknya belum kuat sekali ya. Dan itu adalah pengalaman kita pelajari itu. Dan juga untuk lingkungan tempat mereka tinggal harus bersih ya. Vitamin-vitamin sebisa mungkin kita berikan, walaupun kita mungkin tidak bisa memberikan rutin, usahakanlah berikan vitaminnya. Untuk kelinci biasanya kita memberikan pelet, tapi sekali-kali kita berikan rumput segar, dedaunan gitu ya. Dan buah itu beberapa ada yang bagus ya. Kalau teman-teman mau memberi apel, itu juga apel bagus, apel pir ya, pepaya, melon, tapi jangan yang terlalu mateng ya. Kalau bisa sih yang agak lebih mengkel, karena dengan begitu kadar gulanya kan lebih rendah. Inces dari tadi mundar-mandir aja, dia senang bermain sama Cila, walaupun Cila asik sendiri saja ya, karena
mereka beda spesies, beda gaya bermain. Inces lari ke sana, Cila lari ke sana. Nah, teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya, untuk membantu channel ini berkembang, dan bantu kita dengan komennya juga. Ditonton videonya sampai selesai agar algoritmanya bagus ya. Terima kasih. Kita punya 4 ekor kelinci dari satu induk. Cika adalah induknya, lalu 3 kelinci yang lain adalah Cila, Coco, dan Cici. Coco dan Cici adalah kelinci jantan kakaknya Cila. Cila ini wajahnya mirip bapaknya, Bapak Ciko yang baru saja kemarin tutup usia ya. Sekitar seminggu yang lalu ya, bulan Oktober seminggu yang lalu Ciko tutup usia di kandangnya. Dia pagi-pagi kita lihat sudah tidak hidup lagi. Dan ini adalah si bungsu Cila. Jadi kita masih ada 4 ekor kelinci dan 2 ekor kucing yang kita pelihara. Namanya manusia, kita semua punya kekurangan, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita hanya berusaha sebaik mungkin merawat, atau bukan merawat ya, kalau dibilang Bu Dokter itu adalah memelihara, pemeliharaan satwa. Jadi sejak awal kita membeli kelinci atau ketika adopsi kelinci, itu banyak yang kita pelajari dari para peternak kelinci, baik kelinci yang untuk konsumsi ataupun kelinci-kelinci hias, dan trik-triknya, teknik-tekniknya, obat-obatan yang biasa mereka pakai. Kita pun mempelajari itu semua. Hampir mirip dengan kucing untuk pemeliharaannya, seperti Wormectin. Wormectin adalah salah satu obat scabies, itu bisa dipakai untuk kelinci maupun kucing. Nah, itu adalah poni di seberang rumah kita bersama kawan barunya. Kawan barunya poni ini mirip sekali dengan Mama Mio, mamanya poni yang kita kehilangan dia. Dia waktu sama kita masih hidup teman-teman, tapi dia pergi ketika kucing hitam itu selalu datang ke rumah. Dia merasa tidak nyaman, lalu dia pergi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kucing yang sudah besar itu biasanya memang seperti itu, tidak kita kurung. Kita tidak punya kemampuan untuk mengurung dia. Jadi dulu pernah ketika kita pulang ke Jakarta, kucing-kucing itu kita titip sama teman, tapi kucing-kucing itu tetap di rumah. Dan teman kita datang untuk memberikan mereka makan sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Alhamdulillah sih mereka tidak kemana-mana, dia tetap di sekitaran rumah saja. Nah, ini babang poni
sedang duduk bersantai di tembok pagar rumah. Ini situasinya pagi hari ketika selesai sarapan. Dia bersantai-santai di sana melihat burung-burung yang hinggap di dahan-dahan pohon. Poni ini dulu suka diserang sama kucing oranye dan juga kucing hitam. Ada ya video-videonya kucing oranye dan kucing hitam itu. Jadi sebelum Poni lahir ya, kucing oranye itu memang sudah ada di sekitar kita. Saat itu Mama Miong, mamanya Poni, masih kecil, masih umur 3 bulanan, suka ke rumah. Ketika dia sudah mulai masa birahi, dia mulai dikejar-kejar jantan, dan akhirnya anak-anaknya lahir di rumah kita. Babang Poni sepertinya mau pergi, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.